Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya bikin podcast lagi ya. Setelah libur berapa lama? Alasan utamanya males. Alasan alibinya selamat untuk Habibi yang sudah menjadi bapak baru. Asik. Alhamdulillah. Alasan utamanya kan males. Alasan yang justifikasinya karena Habibi baru menjadi bapak kayak gitu. Enggak alasan kok. Kamu kan. Iya makanya kan itu alasan aku kan, justifikasi kan ku bilang. Kalau alasan utamanya kan males. Tak karam weh. Aduh. Oke deh, untuk bridgingnya gimana perasaannya setelah menjadi bapak ya, jalan 3 minggu ini? Ya, yang pastinya banyak kejutan lah. Banyak kejutan. Terus ya sekarang ada yang dibuat mainan lagi. Dulu kan adekku yang buat mainan, sekarang anak sendiri yang buat mainan. Jadi kalau untuk biasanya ada dimainin, dikerjain. Udah kamu ajarin jalan? Udah. Ganti udah aku ajarin, saya ajarin filosofi gitu. Dengerin video dari kopi gitu kan. Udah mulai gitu. Jangan dong, dia ngomong aja masih belum bisa. Sejak di perut sudah tak ajarin gitu. Ajarannya dari Pak Su pasti sih yang filsafat itu Supriyadi. Oh, Pak Su itu bukan apa? Pak Su itu bahasa Indonesia. Pak Su kalau filsafat lupa Bib. Filsafat itu semester 1 Bib. Kenapa mengajari sesuatu di balik sesuatu, udah tak ajari kayak gitu. Udah tak ajari bahasa-bahasa tentang kontemplasi, aktualisasi kayak gitu dah. Wow. Oke lah. Aku mau bilang yang sabar ya, anaknya Habibi. Harus dong. Oke deh, kalau gitu mungkin kita kenapa? Umur 1 tahun udah harus tes bakat. 2 tahun sudah harus jualan. Bib. Ikutin webinar aja dia, Bib. Pantengin handphone kan, ada webinar siapa dia tonton sendiri. Jadi kalau anak-anak lain kayak gitu nontonnya yang kayak kartun gitu, dia dari kecil udah nonton webinar. Kayaknya sudah tak sulit videonya Merdiku Wowi ini. Ada aja. Kata orang enak ya punya orang tua pembisnis, hidupnya bakal enak, kaya gitu. Ini kayaknya dia dari kecil aja udah harus tontonannya kayak gitu. Dong. Jadi dia itu dewasa sebelum waktunya gitu. Oke lah kalau gitu. Nanti lagi kita bahas masalah anak, bukan masalah ini, mengenai anak baru ini. Mungkin yang agak asik ini adalah pembahasan mengenai persidangan. Persidangan geprek bensu melawan ayam geprek bensu. Enggak, bukan. Persidangan Novel Baswedan yang akhirnya setelah sekian lama kasusnya apa istilahnya kalau yang kayak kemana-mana itu melanglang buana kemana-mana, udah yang ibaratnya sampai kayak gimana titik terangnya sempat buntu dan lain-lain, kemudian ternyata tersangkanya berhasil ditangkap dan akhirnya sekarang fase drama baru yaitu persidangannya. Kamu ngikutin nggak, Bib? Ya sekilas ngikutin lah. Oh iya sih, yang karena lagi heboh-hebohnya ini ngikutin. Ya, kan baru beberapa hari ya. Sibuk juga ngurus anak. Enggak juga. Anak kan sudah ada neneknya. Jadi kalau misalkan aku sudah diganti neneknya. Aku bagian ini aja sih. Bagian memasukkan pikiran-pikirannya biar jalan gitu aja. Sama jemur. Enggak juga.
Nyuci udah sama jemur. juga. Oke deh, kalau gitu kalau kamu ngikutin berarti kamu tahu ya. Sekarang informasi yang paling baru, bukan paling baru juga sih, udah beberapa hari. Informasinya mereka didakwa dengan dakwaan dengan hukuman 1 tahun penjara. Kamu tahu dong. Unik juga ya, beberapa orang menyatakan kok bisa sih 1 tahun, dan uniknya lagi alasan motifnya gitu lah. Kamu tahu nggak motifnya apa? Tahu. Apa motifnya? Ketidaksengajaan. Oh iya sih, memang namanya kalau ketidaksengajaan kan hilaf ya, siapa yang bisa tahu. Nah, tapi di balik hal itu banyak banget kan asumsi-asumsi yang kok bisa sih nggak sengaja dan lain-lain, macam-macam deh pokoknya. Aku pengen denger dong pendapat kamu mengenai alasan mereka bilang nggak sengaja. Kok bawaannya pengen ketawa ya? Jangan. Ya namanya orang berpendapat, apalagi JPO kan ya, memberikan pendapat kayak gitu ya wajar aja kan ya. JPU deh, Jaksa Penuntut Umum. Ya, JPU. Nah, yang menurut nggak masuk akal tuh dia itu penuntut umum loh ya. Nah, kan katanya jangan ketawa, jangan ketawa. Aku sudah tahu. Hati-hati loh. Kamu tahu Bintang Emon, dia habis bikin nanti dia, tapi by the way kita kalau difitnah kayaknya kita malah makin tenar lah. Fitnah aja. Fitnah buzzer kita. Lumayan loh, bisa difitnah buzzer. Bisa naikin traffic. Kalau kayak kita mah butuh ya. Iya, kita mah seneng kalau ada buzzer. Iya. Untuk yang nggak sengaja dengar ini, tolong buzzer kita. Aduh. Oke, kembali ke jalur aman. Oke, balik lagi. Gimana nih? Gimana tadi pendapat kamu sampai di JPU? Kok? Ya, atau mungkin ya aku coba mikirnya baik aja, atau mungkin aku yang salah memaknai tentang JPU gitu. Kalau namanya umum kan berarti ketika ada tersangka, kalau menurutku sih, mungkin kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain atau mungkin yang dari hukum punya pendapat lain, penuntut umum kan dia menuntut tersangka. Benar. Nah, tapi kalau dari yang kemarin, aku nggak nonton fullnya sih, cuman dari potongan video aja. Seakan-akan kan malah yang membela itu JPU-nya, membela tersangka JPU. Nah ini ya mungkin keterbatasan ilmuku, apakah memang boleh prosedur seperti itu atau ya memang JPU pun juga sudah kena tekanan juga gitu. Atau memang ini jenis sidang new normal, bisa jadi kita nggak ada yang tahu kan. Atau mungkin tugasnya sudah berubah kan JPU. New normal, soalnya nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu apa alasannya. Aku ketawa lagi. Bisa jadi kayak gitu. Jadi aturan pun juga ngikutin new normal. Jangan ketawa. Jadi ya kalau menurutku ya agak aneh sih. Kalau misalkan yang menyatakan ini, yang memberikan tuntutan itu ya sekelas jaksa penuntut umum yang harusnya tugasnya kan mungkin loh, kalau menurutku ya jaksa namanya penuntut umum berarti kan harusnya memberikan hukuman seberat-beratnya. Iya, dia yang lagi hukumannya. Dengan pertimbangan pastinya kan ada pasal-pasalnya. Tapi kan kalau kemarin kan juga ada informasi gitu kan, di Mojokerto atau di Jombang itu loh, dia menyiram air keras ke penyanyi dangdut dihukum 12 tahun. Bukan kebalik ya, penyanyi dangdutnya apa yang menyiram kayak gitu? Ada orang menyiram penyanyi dangdut deh. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya cewek lah. Ada ceweknya, kasusnya cewek. Terus ada yang suami menyiram istrinya tuh gimana gitu loh, dihukum 10 ada tahun. juga itu. Dengan kasus yang sama gitu. Iya, sama-sama menyiram air keras, tapi yang mereka itu mungkin nggak ada persidangan ya? Ya pasti ada dong. Kalau misalnya dihukum, oh iya, pasti disidang dong. Maksudnya bukan setenar ini gitu loh.
Oh ya enggak dong, enggak setenar Nah, ini. jadi Soalnya ya mereka udah. nyiramnya enggak subuh, enggak Hmm, subuh. jadi mungkin pas kelihatan bener-bener ada lampu terang gitu kan. Kan itu kayak Iya. remang-remang kan videonya itu. Memang dari CCTV itu juga aku bisa lihat memang gelap banget itu. Jadi Itu antara kita bisa nggak CCTV-nya bisa. hitam putih atau memang gelap. Tapi menurut aku sih ya, aku berbaik sangka itu memang gelap, Bib. Jadi Hmm. kita kalau misalnya, aku pun ya pribadi kalau misalnya lagi naik motor gitu ya, Hah? terus buang sampah, waktu lagi naik motor buang sampah itu nggak selamanya bakal masuk ke tong sampah, sampahnya, Bib. Itu sih. Iya, jadi mungkin aja nggak sengaja. Karena Nah, ini podcast nggak ada wajahnya, nggak sengajanya pakai jari dua ya, nggak sengaja. Nggak ada. makanya atau mungkin itu dibilang nggak sengaja karena mungkin dia awalnya bawa air keras gitu kan, mau dibuang ke tempat sampah, ternyata ngelihat ada orang. Mungkin juga kayak gitu. Jadi dibilang nggak sengaja. Mungkin. Tapi kalau Ya dari makanya video nggak ada yang tahu reka, kan. reka adegannya itu kok kayak pas gitu. Ngelemparnya itu bener-bener sudah diarahkan ke mata. Kalau aku ngelihat sih reka adegan yang dilakukan itu. Memang kayak ke muka gitu ya. Sudah. Ya udah kayak sudah spotnya yang harus di apa siram itu ini gitu. Atau jangan-jangan maksud nggak sengaja ini nggak sengaja ke muka, Bib. Padahal yang direncanakan ke badan. Bisa juga kayak gitu. Kan nggak sengaja. Atau sebenarnya dia nggak mau ngenain itu kan, nggak mau ngenain Heeh, tubuhnya. Ya karena ya namanya orang buang air nggak sengaja kan siapa yang tahu. Iya. Walaupun sudah ada CCTV Tapi sih. oke, tapi kalau misalnya kita bicara lebih lebih jauh ya mengenai drama ini, aku bilangnya sih drama sih karena ini lebih kayak kayak mainan mungkin. Yang unik itu memang ada beberapa yang janggal. Kok bisa mereka apa namanya cuman 1 tahun, kemudian dengan alasan ketidaksengajaan, tapi kok kayak kasusnya panjang banget. Dan juga uniknya kayak ada yang terakhir kemarin yang bintang emang dia kan sempat nyindir kasus ini kan dan langsung kena buzzer coba. Kayak seakan-akan ada apa sih di balik ini gitu loh. Nah, kalau kalau misalkan aku coba berpikir berbisik jernih deh. Kalau namanya Ah, memang ini itu nggak janggal ya. Oh, Bintang Emon membuat pernyataan itu harusnya malah ya ya enggak dong kalau misalkan diputuskan seperti itu, terus malah dia diserang dengan berapa sih kalau aku baca di Twitter 340 tidak. tweetan, ah, 340 tapi ribu dari tweetan. awal kamu udah baca yang terbaru nggak? Mm-mm. Nah, terus malah dia difitnah katanya pecandu narkoba kan. Pakai pakai narkoba katanya. Nah, berarti kan sebentar gini deh. Buzzer itu kan dia juga pastinya butuh duit dong. Paling nggak buat beli pulsanya, belum pakai datanya. Nah, yang aku mikir siapa Orangnya yang yang ngelakuin. mm, yang bisa menggerakkan 340 ribu tweetan dalam waktu kurang lebih nggak ada satu minggu kan? Nggak ada, bahkan nggak sampai 3 hari dari Nah, kritikannya dia itu. kalau Tapi misalkan langsung gitu. kalau misalkan robot pun kayak setauku juga untuk mengcrawler data sebesar itu juga kalau servernya nggak dedicated server kayak nggak mungkin. Kalaupun robot, Mhm. terus bisa Yep. menggerakkan orang sebanyak itu loh maksudnya. Akun-akun sebanyak itu kan ya nggak mungkin dengan biaya murah gitu kan. Ya, tapi akun pertama itu dari 3 akun katanya, Bit. Mm-mm. Yang ibarat kan mereka kayak skemanya kayak pyramid kayak gitu kan. Ya Benar. biasa retweet. Tapi yang paling pertama itu 3 akun dan 3 akun Mm. tersebut sekarang sudah suspend. Jadi Mm. dari orang-orang yang mencoba mencari datanya itu udah nggak bisa Ah. ditelusuri lagi. Hmm. Hebat banget ya. Emang ada apa sih kok sampai ibaratnya ada orang yang mencoba untuk mengalihkan hal ini gitu loh. Emang ada kasus apa sih di balik ini kan? Toh dari awal aja kan katanya nggak sengaja kan bisa aja diselesaikan secara
musyawarah. Betul. Tapi kok kayak Sam- gini kan katanya kan nggak sengaja. Mm-mm. Nah, sampai novel Baswedan kan juga ngomong gitu. Aku baca di Kompas yang tadi. Kan juga gitu. Dari portal berita ya. Kalaupun dia dihukum 100 tahun, juga nggak merubah kondisi mata saya yang saat ini buta kan. Kalaupun dia nggak dihukum pun juga nggak masalah. Tapi yang masalah itu adalah gimana proses hukum yang pastinya kan sudah ada. Ketika hal-hal seperti kronologinya seperti itu kan nggak mungkin dong. Maksudnya secara nalar pun ya kayak bintang Emon ya. Nggak mungkin dong dia nggak sengaja bangun waktu subuh dan nggak mungkin dia nggak sengaja waktu subuh membuang air keras. Nah itu loh. Maksudnya kalau dari mikir pun orang bangun subuh aja ya nggak semua orang bisa bangun subuh atau kecuali dia nggak tidur sama sekali. Iya. Nah, nggak tidur sama sekali kan pastinya kalau orang normal kan pastinya juga sudah direncanakan, nggak mungkin itu nggak sengaja. Iya benar. Nah, aku yang penasaran juga, apakah memang pasal ketidaksengajaan itu ringan? Benar. Iya. Aku juga nggak tahu juga sih. Dengan menggunakan dalih ketidaksengajaan kok Jadi bisa ibaratnya keluar 1 tahun gitu loh, yang masih aku bingung. nah, jadi kan juga itu seakan-akan ada suatu motif yang ditutupi kan, bukan dengan sengaja sih ya. Maksud aku dari yang kita lihat, mungkin dari kacamata aku pribadi, ini kok kayak ada yang sedang ditutupi gitu loh. Jadi seakan-akan kalau yang kayak gini kan, kalau cuma dibilang nggak sengaja, kayaknya kok dengan kasus nggak sengaja kok serumit ini sih. Banyak kok kasus nggak sengaja itu, tapi nggak serumit ini. Kok jadi ada yang ditutupi? Akhirnya kan kalau mungkin orang-orang yang penasaran bakal tertarik rasa ingin tahunya gitu loh. Memang ada apa sih yang ditutupi? Jadi kayak ibaratnya mungkin aku pribadi dan juga beberapa orang lain yang juga peduli terhadap kasus ini bakal menagih memang apa sih motifnya, masa iya nggak sengaja. Akhirnya kita sulit untuk percaya dengan kalimat nggak sengajanya gitu loh. Kalau misalnya dengan skenario yang terjadi itu kayak yang sempat dibilang sama Bintang Emon, benar banget sih yang dibilang Bintang Emon itu. Kalau nggak sengaja ngapain, sengaja bangun subuh. Terus kayak udah benar-benar direncanakan. Nah itu gitu. Tapi mungkin aja sih memang kita yang salah. Jangan-jangan itu nggak sengaja. Bisa jadi gitu. Atau mungkin juga karena nggak tahu juga sih, ini bukan seuzonku aja. Kan katanya dia ini orang dari kepolisian yang nyiram ini. Mungkin loh ya. Mungkin ya apa ya? Tidak sengaja juga dia dipilih untuk seakan-akan menjadi pelaku dari ini. Kalau menurutmu gimana sih? Apakah kamu yakin tersangka yang dipilih atau yang sudah tertangkap ini memang yang menyiram, atau kalau menurutmu gimana? Kayak korban kambing hitam gitu ya? Bukan korban kambing hitam. Untuk biar membuat seakan-akan kasus ini selesai. Oh iya ya, paham. Kalau aku jujur aja nggak ada mikir sampai ke sana sih. Cuman terlepas dari mereka pelaku sebenarnya ataupun cuman seorang kambing hitam biar masyarakat gitu tenang karena kasusnya selesai, karena sudah ibaratnya sudah sangat-sangat diminta banget untuk mengungkap kasus ini, apa sih, ada kasus apa sih di balik semua ini. Tapi dari semua itu aku nggak mikir macam-macam ya. Cuman yang concern aku adalah apa sih tujuannya? Pertama itu, apa sih tujuannya? Kalau memang untuk menyakiti secara fisik, kita udah bukan zaman yang kayak tahun 60-an yang kalau misalnya ada kasus yang diserang langsung fisik orangnya. Bahkan menurutku orang-orang yang besar di belakang sana juga ngerti kalau memang mereka mau melakukan sesuatu kayaknya bukan menyerang secara fisik lagi. Jadi ada apa? Sehingga itu. Dan juga yang aku penasaran banget itu, kalau memang ini direncanakan, apa motifnya? Dia jawab sama sih kayak yang pertama tadi kan, tujuannya apa dan motifnya apa. Kemudian kalau kayak pertanyaan kamu tadi mengenai apakah ini sebenarnya cuma biar kasusnya selesai,
Sumpah nggak bisa nggak tahu sih, nggak ada mikir macam-macam ke sana, nggak mikir sampai sana gitu loh. Ya, ya mungkin nggak sengaja juga kayak gitu. Tapi oke, mungkin kita coba dari santai lagi ya, kita balikin ke awal lagi, kita ke santai. Menurut kamu deh, jangankan kasus yang ini ya, jangankan kasus ini. Apakah kalau memang kita mencoba untuk menganalisa gitu ya, apakah kalau memang nggak sengaja nih, apakah memang kalau nggak sengaja itu bakal ibaratnya kalau memang dari awal nggak sengaja nih, apakah kasus ini akan rumit seperti ini? Kayak akan jadinya kayak drama gitu menurutmu? Kalau seandainya benar gitu lah, nggak sengaja. Gini, kalau misalkan nggak sengaja ya, namanya orang nggak sengaja, itu pastinya segera minta maaf dong. Oh, di Mereka tempat gitu ya? di tempat, "Oh maaf, buang airnya nggak sengaja," gitu kan. Nah itu kan sampai sekitar 2,5 tahun baru ketangkep orangnya. Oh, masuk akal. Terus kalau masih memang seperti itu kan kemungkinan besar pelaku juga pasti ada yang melindungi kalau menurutku sih. Masa ya kayak kemarin aja deh kasus yang mungkin yang menurutku berat misalkan kayak teroris kemana aja deh. Teroris apa sih pelaku bom Tamrin kan hampir sama kan, hampir barengan. Itu bisa ditemukan dalam waktu singkat. Nah, terus kan ini buktinya sudah jelas, sudah ada videonya, novel juga sudah memberikan sketsa-sketsanya. Tapi kenapa sampai 2,5 tahun? Kalau memang ini nggak sengaja ya, nggak mungkin dong kasus itu baru terungkap kalau menurutku sih. Jadi kayak nggak ada drama-dramaan gitulah pokoknya ya. Kan ini benar-benar ketika dia orang ini nyiram, terus sampai dia benar-benar ditangkap lama. Yang pertama, setelah lama sudah ditangkap Desember ini baru diputuskan dengan dakwaan dengan tuntutan dari JPU cuma 1 tahun. Nah, yang aku tahu sidangnya proses ini itu masih akhir-akhir kemarin nih. Iya. Iya benar, iya. Nah, terus kalau sebenarnya motifnya apa? Ya kalau beberapa baca sih katanya novel ini kacang lupa kulitnya katanya. Kata siapa sih tadi JPU atau siapa gitu loh. Dia tuh sudah kan awalnya dari Polri. KPK kan pembentukan tim-timnya kan orang-orang Polri juga. Benar. Nah, kemudian karena novel sudah terkenal, sudah ini sombong. Nah, dia si tersangka ini katanya ya pengen memberikan pelajaran gitu ke novel. Nah, tapi pas sudah sampai sini kalau menurutku ya namanya ya sekelas TNI, Polri itu kan pastinya dia punya tanggung jawab. Oh, berarti aku melakukan ini, ya aku harus berani menanggung resiko gitu kan. Kalau misalkan dengan alasan ya dia ingin memberikan pelajaran ke novel, ya sudah selesai ya segera ini. Ya menurutku loh ya, kalau dia benar-benar memiliki jiwa apa ya? Patriotisme. Nah, Forsa apa gitu loh istilahnya itu. Oh iya. Aduh, lupa aku istilahnya itu. Nah, ya harusnya dia menyerahkan diri dong. Ya aku bertanggung jawab atas tindakanku ini dengan alasan ini. Tapi kok sampai 2,5 tahun dicari-cari, yang mencari juga timnya sendiri, maksudnya polisi juga, baru ketemu dengan dakwaan sekian. Nah, kalau menurutku kan dari alur-alur itu menurutku sangat gak logis. Ketika dengan alasan seperti itu, terus tiba-tiba dia bilang nggak sengaja menyiram air keras. Kan dia sudah bilang kalau ingin memberikan pelajaran. Pelajaran. Nah, atau di balik ini ada sesuatu. Kan novel mungkin dia mau mengungkap kasus KPK dari siapa gitu kan. Atau ya ada ya akhirnya
malah kayak gitu kan. Jadi kayak ibaratnya persepsi kita bakal jadi makin kemana-mana nih gitu loh. Gara-gara ini akhirnya dibikin drama. Padahal kan kalau memang ini benar-benar kayak yang kamu bilang tadi juga di awal dengan mereka alasan ingin memberi pelajaran, ya udahlah dari awal udah selesai gitu misalnya. Tapi dengan kasusnya dibikin panjang gini, terus pas sudah ditangkap sudah dengan alasan macam-macam, terus pas sudah masuk persidangan dengan tuntutan yang aku bilang sih cukup unik, akhirnya kan bakal banyak persepsi-persepsi yang semakin orang mikirnya kemana-mana, kok gitu sih, oh ada apa sih ini, emang apa yang disembunyiin, karena semua nggak diungkapkan gitu loh. Kayak ibaratnya kalau dengan alasan fokus dengan alasan yang saat ini aja ya nggak sengaja, itu benar-benar ya ampun ya nggak habis pikir deh gitu loh. Apa sih logikanya, gimana sih kok bisa nggak sengaja nyiram air keras ke muka orang. Akhirnya kita jadi mikir macam-macam. Makanya akhirnya maksudnya benar kayak kamu itu, akhirnya akan selalu ada atau lainnya. Iya, ya itu. Jadinya kan orang semua, nah ini kalau bisa jadi juga gini deh kalau menurutku. Ya dari atas nih, nggak tahu dia sebagai apa, memang yang lihat kondisi Indonesia atau memang dibuat seperti ini. Jadi biar orang itu saling berspekulasi, saling kenapa kok seperti ini, ada sesuatu yang disembunyikan yang lebih besar. Jadi kan nah ini itu kan kalau sudah makin jauh lagi dong. Maksudku bisa jadi ketika masalah ini dilempar, yang harusnya kalau misalkan secara logisnya kasus seperti ini nggak mungkin cuma 1 tahun, misalkan ya mungkin bisa jadi hukuman mati atau bagaimana kalau dilihat dari pernyataannya Novel itu. Nah, iya. bisa jadi ini itu dilempar ke masyarakat di mana kan ya kita tahu lah orang-orang plus 62 kan responsif kan orangnya. Iya. Oh, suka ini. Nah, kita lupa akan sesuatu yang di balik ini yang harusnya lebih penting dan harusnya masyarakat itu lebih aware. Iya. Nah, kan ini juga belum final kan? Belum. Nah, aku malah mikirnya kayak gitu. Oh, ini berarti masalah ini dilempar ke masyarakat, orang tahu. Nah, orang semua berpendapat gini. Akhirnya yang benar-benar masalah utama yang jadi dihadapi concern, orang sudah nggak fokus ke situ lagi. Bisa jadi kayak gitu kan. Kalau beberapa kan sering gitu kan. Misalkan kasus A, dia belum selesai ditutupi apa di B. Semua media menyebarkan informasi itu. Akhirnya ya udah kasus A hilang. Benar sih. Cuman ya makanya kan akhirnya akan selalu ada beberapa kemungkinan dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang berapa juta banyak gitu loh, orang yang mendengar kasus ini bakal mikir macam-macam. Pertama, hal itu terjadi karena memang tidak ada kejelasan. Sampai saat ini kita masih belum mendapat kejelasan yang benar-benar murni jelas gitu. Apa sih ini? Apa sih gitu loh. Cuma memang akan menarik sih. Maksudnya menarik itu bukan menarik massa untuk berpendapat macam-macam, karena memang saat ini media sedang banyak membicarakan. Mungkin sekarang di portal-portal media ya headline-nya itu ibaratnya dia lagi kasus Novel ini hot news banget, berlawanan dengan new normal kayak gitu mungkin. Nah, ya itu. Kalau menurutku loh ya. Kayaknya ya ini memang menurutku ya ajang untuk melempar masalah, ajang untuk melempar masyarakat ngurusin ini. Maksudnya sangat tidak, kalau aku nangkepnya sangat tidak logis gitu loh. Sangat tidak logis untuk kasus sebesar ini cuma 1 tahun. Kalau bukan ada hal lain yang ingin, kayak misalkan ini deh, apa ya? Misalkan kita pengen tahu nih, jadi masyarakat ini responsif sama masalah apa gitu. Misalkan kita ada kasus A, kasus B. Ya, kayak tes ATSB ya. Apa? Kayak teknik promosi pakai tes ATSB. Ya. AB tes. Betul. Misalkan kayak gitu. Nah, kita yang mana yang lebih laku? Mana yang responsif nih? Misalkan kayak kemarin masalah COVID.
Oh, ternyata orang Hmm. sudah jenuh nih, pengumuman-pengumuman COVID, orang sudah nggak terlalu aware. Kan dulu setiap ada ini pengumuman apa, wis rame banget. Nah, bisa jadi ya spekulasi lagi dengan adanya ini kan orang sudah nggak mengomentari lagi dengan adanya status new normal. Iya Orang sih. lebih sibuk untuk membicarakan. Bisa jadi kayak gitu juga. Iya Ya, bisa jadi. Ya namanya juga kayak gitu karena makanya kan bakal akan selalu ada spekulasi dan kita nggak tahu yang mana benar karena memang belum ada uh, kepastian dari sananya. Bahkan berita pun juga memberitakan hal-hal yang bermacam-macam. Ya iya, itulah. ya itu sih. Ya kalau sekarang kan kondisinya gini. Kalau aku pernah anak komunikasi bilang itu kan good news is bad news is good news gitu kan. Dan sekarang yang benar-benar good news atau benar-benar berita yang benar itu kan kita nggak tahu yang mana. Di satu sisi kita sudah mikir, oh ini media Benar. ini pasti dia pro ini. Akhirnya kita sudah nggak bisa menerima informasi, oh kita sudah apa ya kayak sudah membangun barrier. Ya ini pasti condongnya berita itu ke Atas sana gitu berita kan. itu. Nah Ya terus kita benar-benar. coba melihat yang benar-benar netral. Kalau menurutku saat ini juga bingung yang benar-benar netral tanpa ada tunggangannya media itu mana. Benar sih. Nah akhirnya kan orang ya udah semua dijubeli Iya, kalau kayak makanya kan hmm, kayak dengan di berbagai informasi yang follow seperti video itu, di flooding gitu kan ya wes lah orang iya. jadinya menganggap ya itu benar gitu loh. Makanya kan terlepas dari itu apa ya orang yang menganggap itu benar dan lain-lain itu juga pun karena dengan banyaknya berita-berita yang macam-macam sudut pandangnya gitu loh. Hmm, Memang bakal ada sudut pandang orang-orang yang oh kok media ini kan pro ini, media ini kan pro ini dan lain-lain. Tapi orang-orang tersebut pun juga akan ada yang pro ini dan pro itu. Nggak selamanya betul. memang sudah ada bagian-bagiannya gitu loh. Kita Hmm, sendiri memang sudah memiliki bagian-bagiannya untuk yang mana yang lebih kita sukai karena kan itu termasuk relatif ya kita nggak bisa betul. maksain preferensi seseorang terhadap pilihannya dia gitu loh terhadap Benar. pilihan kita akhirnya media pun dengan berbagai macam informasi yang berbeda-beda juga bakal uh, ibaratnya ya bikin kita semakin banyak spekulasi anggap aja dari media A yang memberitakan begini sampai ke dua orang ini memiliki referensi atas media ini atas media A ini dengan berbeda Hmm, si satu dan dua ini juga akan mempunyai spekulasi masing-masing dari media, dari berita tersebut kemudian dia tidak menutup kemungkinan si satu dan dua ini akan berbicara atau berdiskusi ke orang-orang lain dan betul. kemudian muncul terus spekulasinya macam-macam kayak kita pun kita sendiri mungkin aja kita beda media yang kita baca walaupun dengan tema Hmm, yang sama kita bakal betul. memiliki spekulasi masing-masing karena Betul. nggak ada kejelasan saat ini dan sebenarnya yang paling penting sekarang itu kita dapat kejelasannya. Kenapa? Kalau menurut aku gitu ya. Kenapa kita perlu banget dapat kejelasannya? Karena kalau enggak ini bakal sampai kapan lagi? Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang dipercaya menjelaskan bahwa itu kejelasan yang benar? Benar sih, benar banget, iya sih. Oh, Soalnya kalau kayak kayak gini mondar mandir bolak balik, Bib. iya, maksudku kayak sekarang itu kayak trust apa ya? Orang yang bisa Kita punya benar-benar trust issue lah. apa? Jadi kayak punya trust issue kita akan sesuatu yang diinformasikan gitu. Iya. Jadinya kalau menurutku sih kayak sekarang itu ya gak tahu sih, kayak kehilangan sosok siapa yang benar-benar harus didengarkan. Hmm. Untuk yang benar-benar, "Oh aku percaya berita dari orang ini atau dari, instansi ini itu benar." Iya sih, benar. Kan kayak kita kehilangan misalkan kayak di Korea Utara, kalau Kim Jong Un ngomong A, ya udah ini benar gitu loh. Tapi kan Kim Jong Un katanya udah nggak ada. Nah, ya misalkan Jangan, jangan. ya mungkin karena orang sekarang sudah cerdas-cerdas ya, mungkin juga terasa trust itu bakal terkikis ketika orang semuanya sudah cerdas. Mungkin loh ya. Mungkin sih. Ya, tapi ya mana
Aku juga bingung, Bib, kayak gimana mau bilangnya, karena itu akan selalu banyak kita spekulasi orang terhadap Iya. sesuatu, nggak usah fokus ke masalah kasus yang kayak kita bahas mengenai novel Baswedan nih. Dalam segala hal orang bakal selalu punya spekulasi masing-masing. Tetapi akan ada suatu generalisasi terhadap suatu hal apabila ada hal-hal yang memang sudah diterapkan. Ya kalau misalnya dalam saat ini kayak kamu bilang ada sosoknya. Misalnya kayak gini ya. Cara orang naik motor itu beda-beda. Ada yang ugal-ugalan, ada yang macam-macam. Tetapi ketika sudah ada sesuatu hukum yang dipercaya, yang memang digeneralisasi dan cocok sesuai pada setiap kondisi, setiap saat, dan setiap Nah, dan itu pun akan tertumbuh karena atas kebiasaan ataupun ibaratnya apa istilahnya kayak penerimaan dari skala besar secara tidak sadar gitu loh. Semua orang ibaratnya kalau dalam naik motor ya semua orang setuju kalau misalnya naik motor itu lebih aman, nggak ugal-ugalan. Betul. Nah dalam hal ini kan kalau misalnya pemberitaan, memang saat ini kita masih belum memiliki ibaratnya orang itu, guys. Kayak kamu bilang sosok itu yang memang kita akan ketika dia memberikan informasi, kita memiliki trust atas informasi yang dia berikan. Tapi ya Ya apa ya? Kalau makanya kan menurutku asiknya belajar psikologi itu ini. Jadi kan ya jadi kita banyak sudut pandang kan. Jadi dua orang aja pasti punya sudut pandang masing-masing gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau namanya kalau menurutku sih namanya bernegara kan, memang yang bisa mengendalikan itu aturan. Dengan undang-undang dan lain-lain. Mau nggak mau walaupun aku misalkan aku nggak setuju dengan kebijakan ini karena itu sudah undang-undang. Akhirnya mau nggak mau menjalankan kan. Benar, dan undang-undang pun kan dibikin untuk kepentingan bersama gitu loh. Nah, walaupun terkadang ada kelompok yang tidak setuju dengan aturan itu gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, media itu kalau menurutku juga bisa mengarahkan spekulasi. Dengan kita selalu dibanjiri informasi yang itu, walaupun awalnya ini informasi salah, karena setiap hari kita menerima informasi ini, kita akhirnya membenarkan itu. Iya sih. Itu bahayanya kayak gitu ya. Ya itu, jadi kayak media sekarang itu benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Entah ini benar atau salah, misalnya kayak kemarin ada masalah corona nih, ada yang benar-benar kekeh ya corona ini ya sudah penyakit yang bahaya gitu kan. Kita setiap hari ada informasi itu. Tapi ada orang-orang yang sudah males aku ngapain lihat media terus malah buat takut nggak jadi aktivitas, nggak makan dan lain-lain, akhirnya dia nggak melihat itu. Ada juga yang sudah berpikiran kayak gitu. Tapi orang-orang yang yang sudah menganggap bahwa media itu adalah informasi paling benar, akhirnya ya tetap ikut yang disampaikan oleh media itu, entah itu benar-benar benar atau enggak. Iya sih. Tapi ya itu kalau kita ngomongin media ya, memang sih berat. Kamu ingat apa kata, aku lupa lagi namanya, Denzel Washington bukan sih? Coba. Apa Denzel Washington? Kamu tahu Denzel Washington nggak? Dia aktor Amerika. Dia sampai pernah bilang ke media di hadapan media langsung yang mewawancarai dia. Jadi wawancaranya itu menanyakan kebenaran mengenai sesuatu di dia kayak gitu. Dan dia kan sampai bilang, kalian sekarang harusnya media itu memiliki kewajiban untuk berlomba-lomba menyampaikan hal yang benar. Namun media sekarang lupa untuk menyampaikan hal benar, namun hanya berlomba-lomba untuk menyampaikan. Dia bilang kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ibaratnya siapa yang duluan dapat informasi udah sampein. Belum benar. Tapi nggak nyari kebenarannya kayak gimana. Tapi itu bukan suatu ya ibaratnya kita bilang media itu buruk, enggak ya. Maksudnya saat ini yang kita perlukan adalah informasi yang benar. Nah, itu makanya kan balik lagi ke kebenaran itu kan menurutku subjektif juga kan.
Benar sih, benar. Kebenaran itu subjektif. Tapi Heeh. kalau misalnya kebenaran apa ya, ibaratnya mereka kalau misalnya gini ya, ada 5 media menyampaikan hal yang sama, itu akan terlihat sedikit apa ya, ibaratnya pelan-pelan akan terbaca gitu loh kebenarannya. Kalau hal yang disampaikan sama kan berarti memang itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya 5 media menyampaikan hal yang berbeda dalam satu tema, itu kan ya bikin ibaratnya spekulasi. Nah, tapi kan kejadiannya sekarang kan bukannya malah dibahas seperti itu. Nah, makanya kan kalau misalnya memang saat ini seperti itu, berarti yang kita perlukan adalah kebenarannya, bukan Nah, cepatnya informasi gitu loh. nah ya itu. Makanya oh ya itu kayak kasus dulu aja deh, 0102 deh. Kan kita melihat, oh ini hasil datanya pemilu yang menang ini. Yang ini keduanya ngomong ini benar. Satu ini, Nah, bahkan sampai ada yang sudah pengumuman menang. nah itu. Terus Makanya kan kebenarannya di mana mereka, gitu loh. makanya kan memang yang diperlukan itu adalah informasi benarnya, bukan cepatnya informasi. Memang kalau kita lihat gini ya, Bib ya, dari zaman waktu di bawah 80-an ya, Heeh. kemampuan media untuk menyebarluaskan suatu informasi itu sangat terbatas. Benar. Bahkan mereka itu karena bahkan di beberapa kota itu, kalau nggak tahu sih aku karena nggak pernah ngerasain ya zaman waktu itu. Cuman katanya sempat ibaratnya mereka terima koran, baca koran, berita yang ada di koran itu adalah berita kemarin. Karena saking terbatasnya kemampuan untuk menyebarkan informasi begitu cepat. Dan akhirnya kan pada saat itu karena problemnya itu mereka perlu problem solving, oh berarti perlunya kecepatan media, apa ya, ibaratnya kemampuan media untuk mempersebarluaskan informasi yang lebih cepat. Akhirnya mindsetnya berubah jadi pelan-pelan untuk cepat menyebarkan informasi, bukan lagi informasi yang benar. Betul. Bisa jadi kayak Makanya gitu. nggak usah, ya, makanya nggak usah deh masalah yang kayak media-media besar di grup WhatsApp keluarga. Waduh, jujur Betul. aja sering banget aku denger hoax macam-macam. Karena mereka ada kebutuhan untuk menyebarkan informasi begitu. Ada kabar ini nih, aku harus ngasih tahu Betul. keluargaku. Iya, benar itu. Lupa untuk mengulik kebenarannya. Jadi ya untuk pesan juga bagi pendengar kita. Makanya kan sekarang bahkan sudah banyak banget pesan ini ya. Jangan sampai menimbulkan kepanikan. Maksud dari menimbulkan kepanikan ini artinya kan ketika kita menerima informasi dan itu membuat kita panik, kita langsung jangan nyebarin. Tapi kita pastikan dulu gimana sih informasi ini. Oke, gini guys. Kamu ada nggak tips untuk mengetahui bahwa berita ini benar-benar benar? Kalau menurut aku ya, aku sih ketika misalnya mengatakan benar-benar benar gitu ya, ibaratnya fully correct gitu. Menurutku saat ini kita sulit karena kita nggak tahu apa yang terjadi langsung. Kalau misalnya berbicara mengenai informasi, tetapi standarnya aku pakai adalah ketika ada banyak berita yang menyampaikan hal tersebut, kemudian hal tersebut itu tidak berubah-ubah, ada kemungkinan berita itu benar. Oke. Berarti yang pertama benar itu ketika informasi Nggak atau berubah. berita itu ada lebih dari satu media lebih yang dari menyatakan satu. bahwa berita itu benar. Ya, jadi ibaratnya dari media ABC gitu ya, semuanya menyatakan satu, informasinya yang disampaikan itu sama gitu. Itu kemungkinan besar benarnya lebih tinggi daripada ketika ada informasi yang disampaikan media ABC ini beda-beda. Itu sih. Tapi ya balik lagi, yang namanya saat ini, kondisi saat ini kita nggak bisa langsung juga, walaupun itu baratnya mereka bilang semua sama gitu ya, tapi kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Apa yang terjadi nggak tahu, cuman kita ya juga harus kembali percayakan juga mengenai integritasnya mereka. Terus tips kedua apa nih?
Tips kedua adalah cobalah baca berita, kemudian dipikirin pakai logika. Dapat berita nih, jangan telan mentah-mentah lah kayak gitu, tapi dipikir dulu gitu. Nah, Itu sih. Cuman kalau misalnya tips dalam ya sebenarnya susah juga, Bib. Kalau misalnya ditanya tips untuk mengetahui berita itu benar atau enggak, nah ya itu. Nah, susah. nah berarti kan ya tetap sampai kapanpun kita juga nggak tahu kan. Iya benar. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Karena yang benar itu cuma datang dari sudahlah jangan bawa agama. Nah, kalau menurutku benar atau enggak itu balik tanya ke diri kita sendiri lagi kalau menurutku loh ya. Sama kayak Hmm. kalau misalkan masalah apa ya? Misalkan ada nih beberapa yang menyatakan misalkan kayak puasa nisfu Sa'ban. Misalkan ngomong ngarahnya ke sana atau misalkan gini deh. Berita mengenai yang sempat ramai itu. Misalkan ini corona itu konspirasi apa enggak? Misalkan kayak gitu. Nah, kan kita pastinya juga membaca nih. Oh, kita membaca harusnya kalau menurutku sih, harusnya kita membaca sudut pandang, oh, ini yang menyatakan konspirasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kita ngomong bahwa ya kalau corona ini penyakit, kita baca dari yang menyatakan bahwa corona ini penyakit ini. Terus kita juga membaca misalkan corona itu sebenarnya bahan untuk bisnis gitu kan. Nah, kita membaca dari 3 sudut pandang ini. Nah, menurutku yang bisa memutuskan ini benar atau enggak, ke kita juga. Jadi bisa jadi aku ngomong ini tuh benar, bisa jadi kamu ngomong itu tuh salah. Karena kebenaran itu subjektif balik ke diri kita lagi. Iya sih. Jadi nggak semua orang itu bisa dipaksa untuk membenarkan sesuatu. Benar-benar. Kecuali kayak misalkan kita sekarang di Indonesia gitu kan. Yang benar itu adalah yang sesuai undang-undang. Kalau misalkan kita di Islam, yang benar itu adalah yang sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an kayak gitu kan. Itu sudah jelas. Tapi ketika prakteknya kalau menurutku ya belum tentu. Kalau misalkan ada teman kita nih menguji sholat gitu kan. Karena dia ingin mencari kebenaran. Iya. Bener gak sholat kayak gini gitu kan. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Ya kebenaran tuh balik lagi ke subjektivitas kita. Iya sih, kebenaran itu akhirnya diuji gitu ya. Perlu diuji. Benar nggak sih? Benar-benar. Dan itu subjektif banget gitu. Subjektif banget. Iya sih, benar Makanya sih. kalau menurutku media menyampaikan berita cepet-cepetan itu juga nggak salah. Karena yang memfilter kebenaran itu personal lagi. Iya sih. Kalau misalkan ya mungkin orang itu mau objektif. Maksudnya ya dia melihat dari sudut pandang media yang membenarkan, dia juga melihat sudut pandang yang menyalahkan. Tapi kan nanti yang memutuskan, oh ternyata berita ini benar-benar benar. Oh berita ini ternyata salah, kan tetap balik ke diri kita juga. Masing-masing. Ya, tapi kalau gitu, sudahlah, balik lagi nih sekalian untuk mengakhiri pembahasan kita malam ini. Pokoknya seru lah. Mungkin teman-teman yang masih SMA mau belajar psikologi silahkan. Ya, mumpung masuk psikologi aja. Iya. Tapi kadang tahu nggak, Bib? Berat tahu, Bib. Untuk kayak gini ya, dalam hal ibaratnya gini ya. Ini yang paling sering terjadi di aku ya. Kayak misalnya diserobot waktu ngantri bayar sesuatu di convenience store ya. Diserobot. Kamu tahu dalam normanya aja nyerobot itu udah salah. Atau memang bukan norma tertulis ya nyerobot itu salah ya. Cuman dalam norma masyarakat itu salah. Cuma karena kamu belajar psikologi, kamu mulai mikir macam-macam. Jangan-jangan dia lagi terburu-buru, anaknya lagi sakit. Kemudian kamu gak tega untuk menegakkan kebenaran. Kayak ibaratnya negor, mohon maaf Pak, tadi antriannya saya duluan. Atau mohon maaf Pak, tadi Bapak antriannya masih belakangan. Tapi ketika kamu belajar psikologi, kamu mencoba untuk berpikir dari sudut pandang orang lain. Bukan hanya orang lain, maksudnya berpikir dari sudut pandang yang lebih gitu ya, lebih luas. Kamu bakal mikir macam-macam. Jadi kayak gitu. Kamu diserobot nih. Oh mungkin anaknya lagi sakit, makanya dia beli obat cepet-cepet.
Kemudian kamu akan mikir lagi nih, atau jangan-jangan ini adalah hal yang dia lakukan biar orang-orang yang lain waktu diserobot itu memaklumi dia. Iya. Macam-macam. Asik-asik sih, cuman akhirnya banyak kepikiran. Jadi ya hati-hati. Memang belajar psikologi asik, tapi nggak sedikit kok yang akhirnya sakit. Atau berubah jalan. Ya, ya Waktu menurutku masuk, bagusnya kayak gitu malah Bib. Kamu lagi menyadari ada hal yang aneh. Gimana ya, orang psikologi nggak boleh malah menjudge kayak gitu. Ada sesuatu di kamu, dan kemudian kamu ingin masuk psikologi untuk mempelajari apa sih yang terjadi sama aku. ya. Kemudian selama dalam perjalanannya ketika kamu belajar psikologi, kamu menemukan alasannya. Bagus yang kayak gitu. Ini ada yang masuk, anaknya nggak kenapa-napa, pas sudah kenal psikologi malah malah jadi sakit. Ada juga yang kayak gitu. Ya, banyak juga. Banyak. Kayaknya 1-2 itu. Iya. Jangan kalau minta disebutin bisa malah nyebutin. Tapi nggak usah. Ya, namanya ilmu kan. Kalau menurutku ya balik lagi ke kita kan. Misalnya kayak kamu tadi, ya mungkin di 1-2 kali ya, atau mungkin sampai 10 kali bisa lah memaklumi dengan memikir kayak gitu. Tapi kan kita juga pastinya mengembalikan, kalau menurutku sih balik lagi ke masalah tadi, subjektivitas itu akan dibatasi dengan adanya norma. Benar. Iya. Nah, kalau normanya memang seperti ini, ya berarti kita menjalankan itu. Gitu. Kita tahu gitu loh, cuman kita tahu kayak misalnya kasus yang misalnya berhubungan sama norma masyarakat, ya kita sebenarnya tahu itu salah, cuman akhirnya kita lebih mudah memaklumi. Bahkan ketika belajar psikologi, yang paling benar-benar terjadi dari aku ya pribadi, itu untuk memaklumi orang itu lebih kuat sekarang. Benar. Soalnya kita nggak lagi dengan berpikir dengan sudut pandang kita lagi gitu loh. Bahkan aku sampai lupa sudut pandangku sendiri yang mana, aku sampai lupa. Ya udahlah, mungkin kita balik lagi deh. Ini malah kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah, asik. Ya kalau menurutku kan, kalau masalah kasusnya novel itu ya gimana? Kalau misalkan kita memang melihat, benar, nggak tahu mana. Kita melihat cuman bahwa gini, yang ingin aku tanyakan ke kamu ada, apa harapan kamu atas kasus ini? Berat ini. Kalau harapanku ya, maksudnya dengan bukti yang sudah jelas, terus semua orang sudah juga tahu, maksudnya buktinya nyata loh. Walaupun ada yang bilang bahwa mata dari Novel Baswedan ini buta atau rusak itu bukan karena air kerasnya, tapi karena penanganannya. Nah, tapi kalau menurutku sih, dengan kejadian ini itu di satu sisi kita bisa melihat proses hukum di Indonesia itu kayak gimana. Nah, menurutku itu yang perlu diperbaiki. Maksudnya ya masyarakat sudah semakin sadar, oh ternyata hukum di Indonesia tuh kayak gini gitu. Yang kedua, ya pengennya karena kita sudah tahu seperti ini dan undang-undang itu juga sudah dibuat, maksudnya nggak bisa dong diubah dalam waktu singkat hukumannya seperti ini. Khusus untuk suatu kasus ya. Hanya satu kasus loh ya. Menurutku ya mungkin sekali ya. Bagusnya ya balik lagi ke undang-undang itu dengan kasus seperti ini. Ya balik ke undang-undang loh. Bukan balik kepada ya mungkin bisa dibilang kepentingan. Benar. Ya balikan lagi semua keputusan itu pada undang-undang yang ada, walaupun ya namanya persidangan pasti ada ini dong beginningnya kan, tapi ya balik semuanya yang maksudnya undang-undang itu kan dibuat orang sudah, maksudnya apa ya, orang itu sudah sadar, oh ini loh hukumannya seperti ini, semua orang bisa membaca, pahami. Maksudnya nggak bisa lagi kita itu tertutup dengan adanya undang-undang. Kita bisa membaca undang-undang pasal berapapun saat ini kan gampang banget. Itu yang membuat orang loh harusnya dan seperti itu. Di mana-mana kan, kecuali Perda. Makanya ya bagusnya sih kalau menurutku apa ya?
kalau memang buat pernyataan itu ya mungkin ya dasarnya apa ya? Gimana biar orang itu yakin walaupun ini mungkin loh ya. Mungkin memang yang benar cuma 1 tahun. Paling enggak itu ketika memberikan statement itu ya apa ya? Yang bisa orang itu bisa menerima bahwa Diterima. itu heeh. Ya itu statement yang benar gitu loh. Benar ya. Dan yang mungkin loh ya, apalagi kan bisa dibilang orang-orang yang berstatement itu kan pasti dia sangat didengar sama orang lain. Ya, Bu, ya ketika memberikan pendapat tuh yang ya berbobot lah, maksudnya lah gitu loh. Bukan dengan alasan yang ya bisa dibilang apa ya? Rugi gitu loh kalau menurutku ngomong ya dengan label seperti itu terus tiba-tiba pernyataan yang dibuat seperti itu gitu. Oke sih, benar-benar. Oke. Berat lah. Berat memang. Makanya aku nanya duluan, menghindari. Kalau menurutmu Kamu gimana? yang nanya. Ya mungkin itu aja dari kita. Sekian. Kalau aku sih ya, harapanku ya, ini beneran harapan aku, nggak muluk-muluk kelarin masalahnya, tapi jangan macem-macem. Ibarat, aku pernah ngomong sama salah satu teman kamu juga, teman kita, mengenai masalah suatu persidangan. Ketika persidangan tersebut masih belum tersusun oleh macam-macam, masih belum undang-undangnya masih belum jelas gitu ya, ataupun kasus tersebut masih belum jelas kayak gimana, maka harus berkaca sama kasus sebelumnya yang serupa. Kalau misalnya kasus sebelumnya yang serupa masih belum terjadi di negara, maka harus melihat kasus yang terjadi di negara lain. Beda banget kalau kasusnya baru yang harus ditelaah dari awal, maka akan panjang sidangnya. Tapi hal ini sudah pernah terjadi di Indonesia dan sudah ada perundang-undangan yang menyusun, dan kemudian masih ada banyak kasus-kasus yang lain. Kayaknya menurutku ya cepatlah selesaikan. Udah kayak gitu aja, selesaikan. Dan juga karena namanya harapan ya, buka aja sih apa sih alasan dibaliknya. Ya kalau itu kayak nggak mungkin deh. Makanya kan harapan, aku sering kok berharap mengenai hal yang tidak mungkin. Ya namanya orang berharap, namanya berdoa gitu kan. Iya. Ya udahlah, pokoknya itu aja deh dari kita. Mungkin nanti lagi, karena bahas yang kayak gini sebenarnya panjang banget. Kayak sampai berjam-jam kita nggak bakal selesai deh kalau bahas kayak gini. Nah itu yang aku bingung, kita itu kuat ngomong berjam-jam, tapi kita tuh tahu capek karena kita tahu ujungnya nggak ketemu. Ya udahlah kalau gitu, mungkin itu aja pendapat kami. Kalaupun kami kena buzzer, janganlah ya kena buzzer. Kalau misalnya mau tuh hal-hal yang baik lah. Hal yang baik lah, jangan difitnah lah. Ya ampun, orang kecil kayak gini tinggal di kamar 3x3. Masa kena fitnah narkoba kayak gitu, ya ampun. Ya udah, pokoknya itu aja pandangan kita, pendapat kita. Mungkin ini aja kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Semoga podcast ini masih bisa jalan lagi. Semoga kita semakin rajin. Oke deh, itu aja. Saya Haris. Saya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.